Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan perkuliahan psikologi industri dengan tema topik kali ini bahasannya adalah kepuasan kerja. Ya. Nah, setelah kita beberapa kali pertemuan kemarin kan kita sudah urutkan ya bahwa ketika memang psikologi industri itu khususnya di organisasi itu selain sebagai landasan untuk mengembangkan marketing, itu dia juga banyak dipakai untuk SDM. Nah, kemarin kita sudah beberapa hal terkait SDM kita sudah bahas sampai kemudian bagaimana memotivasi juga, apa yang membuat karyawan itu termotivasi. Ya, yang basicnya adalah pemenuhan kebutuhan needs mereka. Nah, kemudian kan kalau kita sudah tahu bagaimana memotivasi, kan kita juga ingin memahami apakah kemudian karyawan ini puas dalam bekerja atau tidak. Karena ketika kita harapannya kalau kita puas itu makanya ya betah dan seterusnya ya, dia juga gembira dan merasa puas, diharapkan dia akan bertahan lama dalam satu organisasi. Makanya kita pelajari dulu basic dari satu kepuasan kerja di kali ini. Ya, kepuasan kerja itu apa? Ini ada beberapa teori, beberapa referensi yang bisa kita pakai. Jadi perasaan yang menyenangkan sebagai hasil dari sebuah persepsi yang menunjukkan bahwa pekerjaannya memenuhi nilai-nilai pekerjaan yang penting. Jadi ada perasaan yang menyenangkan kan, dirasa puas itu tuh. Karena pekerjaannya itu ya sesuai apa yang dikerjakan itu memang sesuai yang diinginkan. Atau yang kedua dari Jewel and Siegel, sikap yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja dan merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang bermacam-macam. Jadi kalau ini sudah mulai sifatnya sikap ya, karena mungkin kalau perasaan susah mengukurnya, tapi kalau sikap itu kan behavior masih bisa diamati. Nah ini ya, seperti apakah sikap-sikapnya? Oh mungkin dari ceria atau dia semangat bekerja. Nah, terkait hal ini, untuk teori kerja, untuk lebih detailnya ya, seperti apa sih sebetulnya konsepnya kita inginkan mereka kepuasan kerja itu? Ada 3 teori yang bisa kita ikuti terkait hal ini, yaitu diskrepensi, equity, sama two factor. Apa saja itu? Kita lihat ya. Jadi diskrepensi teori. Jadi seperti apa sih sebenarnya kita kemudian bisa mengenali atau mengukur? Itu pertama ini, kepuasan kerja diukur dengan menghitung selisih apa yang seharusnya diinginkan dengan kenyataan yang dirasakan. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, oh tadi dia perasaan senang atau sikap senang, sikap puas, nah itu kita kemudian bisa mengukurnya bagaimana. Ini pertama kita lihat, ini pasti ini mungkin dari mahasiswa TI sangat familiar dengan ini, yaitu antara kenyataan dan harapan. Harapan itu sesuatu yang diinginkan, kenyataan itu yang terjadi. Nah, kita lihat di sini ada bisa dari 2 hal ini bisa 3 senario yang terjadi. Ya kan? Ada bisa pas semua kenyataan dan harapan itu sesuai, bisa ada gap. Gapnya itu bisa lebih besar kenyataan dibanding harapan atau kenyataan lebih kecil dibanding harapan. Ya kan? Yang kita inginkan tentunya kenyataan sama dengan harapan, yaitu puas. Ya. Nah, kalau bisa kenyataan lebih besar dari harapan berarti sangat puas. Berarti apa yang didapatkan lebih besar dari apa yang diinginkan. Nah, yang berbahaya kan kalau ternyata kenyataan tidak sesuai harapan. Jadi kenyataannya di bawah harapan, nah itu menjadi tidak puas. Ini cara mengukur yang pertama. Jadi kalau yang kedua adalah equity theory. Jadi kepuasan kerja seseorang tergantung apakah ia merasakan keadilan atau tidak atas suatu situasi. Kalau di sini. Jadi adil atau enggak sih saya ini mendapat, jadi setelah apa yang dia keluarkan inputnya ya. Jadi kan ada input, ada output. Seseorang bekerja itu dia memberikan sesuatu, dia mendapatkan sesuatu. Nah, di sini elemen-elemennya apa? Input, sesuatu yang berharga yang dirasakan pegawai karyawan sebagai sumbangan terhadap pekerjaannya, seperti pendidikan, pengalaman kerja, dan kecakapan. Jadi dia kan punya, seorang pegawai itu punya pendidikan dengan kecakapan.
Nah, ada outcome atau output ya. Seorang apakah ia merasakan, nah ini outcome-nya itu sesuatu yang berharga yang dirasakan pegawai karyawan sebagai hasil dari pekerjaannya, seperti gaji. Ya kenapa nggak output ya? Kan dia bekerja input, output-nya kan sesuatu yang selesai pekerjaannya itu. Nah, dari pekerjaannya itu kemudian kan dinilai terus dia mendapatkan gaji. Itu outcome. Jadi outcome efek dari situ. Nah, ini outcome-nya ini sesuatu yang berharga yang dirasakan pegawai, karyawan. Gaji, status, simbol, dan penghargaan. Nah, ketika kita sebenarnya equity theory ini sebenarnya membandingkan juga ya, comparison. Jadi input sama outcome itu tuh dibandingkan terhadap orang lain. Jadi di suatu pekerjaan dia pasti mendapat sesuai aturan organisasi kan. Itu aturan organisasi dia akan mendapatkan input ini dengan input segini mendapatkan outcome segitu. Nah, ya kalau dia cuman dari aturan organisasi tentunya nggak ada perbandingan, semua di organisasi itu mendapatkan hal yang sama ya kalau pekerjaannya sama. Nah, yang dia bandingkan kan kemudian ketika dengan organisasi lain mungkin yang sejenis yang pekerjaannya mirip atau sama. Nah, itu seperti apakah nanti di situ? Apakah dia di bawah atau dia di atas? Itu bisa menjadi faktor penyebab kepuasan atau ketidakpuasan kerja. Yang ketiga adalah two factor theory. Jadi kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerja merupakan hal yang berbeda. Jadi ini mengukurnya ya. Jadi ini ukurannya beda antara ini. Kalau tadi yang dua pertama kan ya kalau dia tercapai puas, kalau dia sama puas, atau dia adil puas, kalau di luar itu tidak puas. Tapi di sini ternyata ada itu dua hal yang berbeda. Jadi kepuasan satisfied itu ada faktor-faktor yang memang kita bisa kejar, kita bisa ukur untuk menjadi apa itu yang menjadikannya mengukur apakah dia puas atau tidak. Ya, tidak puas pun juga ada faktor-faktornya. Jadi, nah ini juga kita bisa lihat. Jadi misalnya satisfied, motivator, ini pekerjaan yang menarik, tantangan, promosi. Jadi ini lebih pada kalau kepuasan itu yang bisa kita kejar. Ini mungkin agak-agak mirip kalau kita bahasan kemarin itu yang higienis di bahasan motivasi kerja itu ya. Kita lihat itu ada yang oh ternyata dissatisfied itu hal-hal ini bukan masalah kepuasan, hal-hal ini harus dipenuhi. Jadi kayak gaji, pengawasan, kondisi kerja, ini kalau tidak dipenuhi dia menjadi tidak puas, gitu. Ini harus. Nah kalau yang pekerjaan yang menarik, tantangan, promosi itu dia tidak dipenuhi, kadang pun tidak kemudian membuat tidak puas. Ada orang-orang yang memang tidak mencari tantangan, tidak harus promosi, gitu ya. Tapi kalau didapatkan dia akan puas, dikejar. Nah, tapi kalau yang ini kalau nggak digaji ya semuanya juga nggak digaji gitu pekerjaan ya pasti tidak puas. Jadi ada hal yang perlu diperhatikan. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja? Nah, ini ada beberapa faktor yang kita bisa lihat ya. Nah, ini faktor-faktor ini yang nantinya kita perlu perhatikan untuk membuat karyawan itu puas dari kerja. Pertama, faktor psikologis. Jadi faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai. Ya, ini kira-kira apa sih sebetulnya? Oh, bisa jadi dari psikologisnya. Dari karyawan itu faktornya adalah pertama psikologisnya. Psikologis itu ketentraman kerja, dia minat. Oh, ini memang passion saya, ini memang minat saya. Bekerja saya sukanya bekerja di outdoor, misalnya seperti itu ya. Jadi diberi kerjaan sales misalnya. Oh, karena dia outdoor, senang. Itu minatnya sesuai. Kalau kebalikan dia sukanya kerja di luar tapi disuruh dalam ruangan terus ya dikasih meja itu bisa jadi nggak kuat. Itu psikologis. Terus fisik ini berhubungan dengan fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik pegawai. Nah, contohnya apa? Yaitu kalau kita lihat ya waktu kerja, perlengkapan kerja, sirkulasi udara, kesehatan pegawai, ya tentunya ini akan lebih sangat terlihat itu di kondisi mungkin ini ya di pabrik itu apakah itu sehat atau tidak, bising, apakah sirkulasi udaranya bagus atau tidak. Di kantor pun juga apakah panas atau tidak, ataukah terganggu dengan yang lain atau tidak misalnya. Nah, mungkin di satu tempat yang dikumpulkan kubikel ya kalau nggak ada aturan harus tenang ya nanti ngomong masing-masing kan ada yang merasa bising atau merasa ini itu hal bising.
Kemudian faktor finansial. Nah ini tentunya ya gaji dan segala macam, karena seseorang itu atau karyawan itu bekerja juga ingin mendapatkan ini ya, mendapatkan faktor finansial supaya kemudian dia bisa hidup. Nah ini sesuatu hal yang penting juga untuk kesejahteraan pegawai. Ya, intinya gaji, jaminan sosial, tunjangan, dan seterusnya. Bonus, dan seterusnya. Terus ada faktor sosial, faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial. Nah, ini bisa dengan sesama karyawan, dengan atasan, maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Jadi, hubungannya selama dia bekerja itu di sana gimana? Apakah ternyata dia ya mungkin dikucilkan atau ya diterima dengan baik, itu kan bisa saja mempengaruhi kepuasan kerja. Kemudian intinya itu tadi menurut satu referensi ya. Ini ada menurut referensi yang lain, yaitu Pisen dan Pria, yaitu faktor yang tiga juga, faktor yang terkait dengan pegawai, faktor yang terkait dengan perusahaan, dan faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri. Jadi dengan pekerjaannya ya, ini yang mempengaruhi kepuasan kerja. Kalau tadi banyak, ini ada tiga, jadi pegawainya, perusahaannya, sama pekerjaannya. Kalau dengan pegawainya biasanya ini faktor-faktornya. Jadi si karyawan itu ya usia, jenis kelamin. Biasanya kalau usia kan yang tua lebih puas daripada yang lebih muda. Yang lebih muda itu banyak keinginannya, darahnya masih berkobar-kobar gitu ya. Nah, kalau yang kelamin perempuan katanya lebih puas muda dibandingkan dengan pria. Ya ini semacam, ini bukan sesuatu yang ini macam base ya, kayak rule of thumb ya, tapi bisa jadi berbeda kondisinya. Nah, terus lamanya pengabdian, biasanya semakin lama ya dia semakin stay di situ. Kepribadian, tapi bisa jadi ya awal-awal ya dia karena belum tahu dia puas-puas saja. Terus kepribadian, pegawai yang supel lebih puas dibandingkan dengan mereka yang tidak. Nah, seperti itu. Biasanya yang supel itu yang easy going, itu lebih gampang puas. Orang yang bergantung, maksudnya keluarganya, gitu-gitu kan kadang-kadang mempengaruhi. Ya, istri, anaknya, tuntutannya besar, gitu. Itu ya, terus sehingga gajinya kurang, gaya hidupnya, itu kan juga mempengaruhi dia puas atau enggak. Ini juga penting. Nah, terus ambisinya, jadi apakah seorang pegawai itu kan biasa punya ambisi ya, dia terpenuhi atau tidak, ingin naik jabatan, ingin apa, sama kemampuan mental. Nah, jika pegawai memiliki kemampuan mental yang tinggi dibandingkan persyaratan, untuk pekerjaan tertentu hal itu akan menimbulkan ketidakpuasan. Jadi biasanya dia memang standarnya tinggi, keinginannya tinggi, tapi pekerjaannya itu santai, ya nggak terlalu banyak gitu ya. Itu bisa jadi dia malah merasa bosan, nggak puas. Nah, itu bisa jadi. Nah, itu tadi yang dengan pegawai. Kalau yang terkait dengan perusahaan, itu terkait gaji. Nah, ini intinya ya gaji itu gimana caranya sama dengan usaha ya. Artinya ini kan meritokrasi, yaitu sesuatu yang didapatkan gajinya itu sesuai yang kita berikan usaha kita. Itu harusnya kan seperti itu. Ya, kan kalau kita digaji sama saja apapun usaha kita ya, nantinya banyak yang tidak termotivasi. Kemudian ada kesempatan promosi, ini seharusnya perusahaan juga bisa memberikan, karena ada karyawan-karyawan yang memang ingin, mungkin yang punya ambisi tadi, ya, yang punya ambisi kalau nggak ada kesempatan promosi ya bisa. Jadi dari perusahaan ada nggak kesempatan promosi, menentukan kepuasannya. Rasa aman, jadi pegawai yang memiliki rasa aman akan membawa kepuasan maksimum. Jadi kalau karyawannya itu bisa merasa aman, rasa aman itu apa ya? Mungkin dengan adanya pegawai tetap gitu ya, atau dari perusahaan itu sendiri ya, tidak gonjang-ganjing, stabil, itu akan menimbulkan rasa aman. Terus pengawas atau ini atasan ya, atasan jika pengawas supervisornya itu suportif, mendukung, jadi payung yang baik, itu bisa jadi berpengaruh kepada kepuasan. Bahkan ya ada riset yang bilang bahwa salah satu yang hal besar yang bisa membuat seseorang enggak betah bekerja itu ya sebenarnya hubungannya dengan atasan. Itu yang pertama malahan selain gaji ya. Yang kedua baru gaji ya. Kalau gaji sebenarnya kalau gaji sudah oke pun kalau ternyata dia clash dengan atasannya, enggak support, enggak bagus, ini dia malas. Itu pindah aja. Nah, itu bisa jadi. Nah,
Kalau yang terkait dengan pekerjaan sendiri, yaitu kondisi kerja, keterampilannya, hubungan dengan rekan kerja, lokasi tempat kerja, sama pekerjaannya itu sendiri. Nah ini ya, kadang-kadang ada orang yang, oh saya lebih suka pekerjaan di balik meja daripada di ini. Mungkin kalau dia jadi wira swasta gitu di pasar jualan apa ya, jualan sayur atau apa mungkin bisa dapat banyak. Tapi dia kurang suka berangkat pagi, terus harus ini kotor gitu misalnya ya. Beda dia lebih suka yang oke, gajinya bulanan saja tapi bekerja di tempat yang ini ya, nah lebih rutin. Nah, seperti itu ada juga seperti itu. Bisa jadi kantoran seperti itu. Nah, ini juga mungkin. Nah, jadi bagaimana sih kemudian kita mengukur kepuasan kerja ya? Kalau kita lihat tadi kan ini kepuasan kerja ini bisa diukur dari menurut Kreitner and Kenicke ini ya seperti ini. Kalau tadi kan faktor-faktornya juga ada yang mempengaruhi kepuasan kerja tadi kita sudah. Nah ini kita bisa ukur kalau menurut Kenicke sebetulnya seperti ini. Kalau kalian lihat ini modelnya ini asumsinya adalah ini adalah model regresi linear kalau kita lihat. Jadi di sini bacanya kepuasan kerja itu Y itu tuh dipengaruhi oleh 5 faktor ini. Pemenuhan kebutuhan, perbedaan, pencapaian nilai, keadilan, sama komponen genetik. Nah ini biasanya bisa kita coba ukur dengan kuesioner, kemudian ya kita coba ngambil data orang-orang. Nanti dari sini kita bisa tahu oh berapa sih masing-masing faktor ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Itu caranya seperti itu. Jadi kalau kita mau ini ya, kita mau mengukur kepuasan kerja, biasanya kayak gini. Oh, dan ini adanya X1, X2, X3, X4, X5. Nanti di depannya kan ada konstan, ada koefisiennya kan. Nah, itu tuh terus nanti ada konstanta di belakangnya yang menginikan. Nah, ini biasanya seperti itu caranya. Jadi, kalau kita bisa melakukan itu, kita tahu mana yang signifikan kan, yang paling besar. Nah, itu biasanya yang jadi priority untuk di treatment. Itu caranya mengukur kepuasan kerja. Kalau menurut Kreitner dan Kenicke, inilah faktor-faktornya. Ya tentunya bisa diukur berbeda-beda ya di masing-masing organisasi karena tipe organisasi itu pun kadang berbeda. Ya mungkin kita bisa menggunakan ini sebagai landasan tapi kemudian nanti diaplikasi. Nah, kalau menurut Kreitner and Kenicke, yaitu apa saja masing-masingnya itu tadi, pemenuhan kebutuhan. Jadi kepuasan ditentukan pada tingkat karakteristik pekerjaan yang memungkinkan kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi ya ini, jadi intinya dia bisa nggak dengan bekerja itu saya punya kebutuhan. Ya, intinya dari gajinya atau apa yang dia dapatkan itu yang cuma ini ya gaji ya. Mungkin kebutuhannya itu kebutuhan ambisi atau sosial dan macam-macam itu semua terpenuhi nggak? Kemudian perbedaan, apabila harapan lebih besar dari apa yang diterima, orang akan tidak puas. Jadi ini, ada nggak diskrepansi di situ? Bahwa apa yang dia sudah, dia punya harapan kan atas bekerja itu, terus nanti realitinya gimana? Kemudian pencapaian nilai. Nah, kepuasan adalah hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan terhadap nilai kerja individual yang penting. Jadi seseorang itu ada nilai ya, sesuatu itu kan bernilai itu makanya orang mau membayar untuk itu, mau berkorban untuk mendapatkan nilai itu. Nah, ini kita bekerja itu kan mengorbankan apa? Waktu, energi. Nah, itu mendapatkan sesuatu nilai enggak dari situ. Ya, kadang-kadang nilai ini tidak selalu uang ya, tidak selalu uang. Kadang-kadang bisa misalnya ada seseorang yang oh, saya itu ingin bersumbangsi terhadap negara, ingin menjadikan hidup saya itu mensupport negara. Oh, makanya dia masuk menjadi PNS. Nah, itu kan ya karena dia ingin ke negara. Ada yang oh saya ingin ke institusi Islam karena dia seseorang Islam ya. Untuk agama, makanya dia lebih suka bekerja di institusi yang sesuai imannya, agamanya. Itu juga nilai. Terus ada keadilan. Ini ada keadilan, biasanya ya kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlakukan di tempat kerja. Ya tentunya jarang ya ada yang mau kalau diperlakukan tidak adil gitu ya, rasanya semua pengennya dia adil, artinya apa yang dia
dia adil itu kan macam-macam, apa yang dia sudah kerjakan, yang dia dapatkan sesuai yang dia kerjakan, atau yang dia dapatkan sama dengan yang setara dengan yang lain yang juga mengerjakan yang sama, kan adil. Terus ada komponen genetik, ya ini kepuasan kerja sebagai memenuhi fungsi dari sifat pribadi dan faktor genetik. Ya ini kalau yang lain-lain itu kadang yang lain-lain kan bisa kita manipulasi, tapi kadang-kadang memang dari kalau sudah orangnya sendiri sih memang orangnya padahal semua dapat kayak begitu kok dia merasa nggak puas, ya itu sudah dikembalikan kepada genetik, kepada orangnya lagi. Itu memang orangnya begitu. Terus pengaruh kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja ini pengaruhnya kemana? Tentunya ada beberapa hal. Ya, kita kan ingin mengejar. Emang seberapa penting sih kepuasan kerja kita usahakan? Ya, ya kalau nggak puas ya pindah gitu ya. Saya cari yang lain ya. Tapi kan nggak seperti itu. Kenapa? Karena kepuasan kerja itu berpengaruh terhadap beberapa hal. Pertama, produktivitas. Ya kalau puas kerjanya diharapkan produktivitasnya meningkat. Itu kan hal yang bagus ya. Kemudian ketidakhadiran, ya kalau dia nggak puas nanti jarang masuk, kadang sering nggak hadir, nah itu kan berbahaya juga. Kemudian bisa jadi kalau sudah ini ya dia maunya keluar, turnover. Oke, kadang ya sudah begitu ya, kita mau, mungkin perusahaan punya mindset, organisasi punya mindset, ya sudah nanti ada lagi kok yang mau masuk gitu. Tapi kan proses turnover itu kan sebetulnya suatu hal yang apa ya, kalau sering itu kan rugi juga organisasi. Kan rugi apa? Rugi misalnya waktu dan energi. Kan bahkan biaya. Jadi sudah merekrut, sudah ini ternyata nggak puas keluar, rekrut lagi gitu kan. Jadi prosesnya tuh nggak bisa ini, padahal diharapkan setelah direkrut, dilatih dan segala dia sudah maksimal optimal bisa bekerja malah keluar. Itu kan sesuatu hal yang sia-sia, sayang. Nah, ini tentunya penting. Respon terhadap ketidakpuasan ya tadi bisa keluar atau bisa bersuara. Biasanya orang kalau ketidakpuasan kerja pertama bisa mungkin nggak mau bersuara, sudah putus asa, langsung aja keluar aja. Apalagi kalau sudah tak ada tawaran dari tempat lain mungkin yang lebih baik mungkin langsung keluar. Tapi bisa juga menyuarakan. Yang menyuarakan ini kan sebaiknya diberikan corong ya, artinya diberikan saluran. Karena bisa jadi yang bersuara ini itu sebetulnya masih sangat peduli. Kalau yang sudah nggak peduli ya mending keluar aja. Tapi kalau mungkin dia masih sangat peduli, jadinya dia ingin memberi masukan. Ya tapi kalau masukan tidak ada salurannya kan akhirnya dia ngomong kemana-mana, itu bisa jadi menjadikan suatu hal yang tidak bagus kan. Ini perusahaan sebaiknya organisasi bisa menyediakan saluran untuk menyuarakan hal. Kemudian bisa mengabaikan neglect. Nah ini neglect ini mengabaikan ya mungkin dia ya sudahlah saya biarin saja gitu, nggak ada urusannya sama saya. Nah, ini juga sesuatu hal yang jelek kan, kalau sudah memang ternyata dia mau menyuarakan, diabaikan, terus tidak didengar ya akhirnya dia abai. Nah ini bisa jadi, ini kan bahaya kalau ada masalah di organisasi tapi orang-orangnya karyawannya abai, tahu-tahu membesar, karam kapalnya. Nah, ini kemudian kesetiaan. Nah, bisa jadi masalahnya kepada kesetiaan ya, nanti jadinya tidak setia sama perusahaannya, tidak merasa memiliki. Nah, ini juga sesuatu hal yang berbahaya. Itu tadi ini adalah bahasan kita terkait kepuasan kerja. Jadi kita sudah pahami definisi dari kepuasan kerja, kemudian juga teori-teori yang kita bisa pakai untuk memahami konstruk dari kepuasan kerja itu seperti apa, dan juga apa yang mempengaruhi kepuasan kerja itu sendiri, bahkan sampai tadi kita sudah bahas efeknya nanti seperti apa kalau kepuasan kerja itu tidak dipenuhi. Itu sudah kita pelajari. Ini referensi yang bisa dibaca. Mungkin sekian dari saya. Begitu dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.